penjualan tanah pelabuhan. Yang tiga adalah alat-alat berat yang dijual oleh oknum tersebut. Itulah kejadian secara garis besarnya. Semua data ada di, ya kita bisa cek apa benar ucapan saya, nanti bisa di cross check sama teman-teman kita ini bahwa sampai sekarang sudah berjalan bagus. Kepolisian juga sudah merespon dengan bagus, kejaksaan juga merespon dengan bagus. Kemudian apa lagi, kita semuanya sedang berjalan. Satu hal yang perlu saya beritakan, kasih kabari bahwa sumbernya adalah akte notaris yang sudah berubah itu. Dan ketika kita usut, ternyata notarisnya juga sudah mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa mengatakan Pak Herman hadir ketika rapat umum pemegang saham, padahal tidak pernah hadir, tidak pernah ada penjualan saham, tidak ada pernah pengalihan saham, belum pernah. Jadi ini dibacak lah, PT-nya ini dibacak oleh oknum pegawainya Pak Herman. Jadi sejauh itu yang kita tahu, karena kita juga ke lapangan, terjadi kebingungan pada masyarakat Jambi bahwa ini mereka tahu yang punya Pak Herman, tapi sekarang kok punya si Dani Tanda. Itu yang terjadi. Dan mengagetkan lagi, saya dilibatkan dalam hal ini bahwa saya termasuk ikut illegal mining gitu. Itu garis besarnya kayak gitu. Nanti mungkin Pak Herman mau nambahin. Saya kira sama saja cerita cukup. Tapi kalau mau lebih jelas mungkin ya, kalau ada pertanyaan silahkan supaya bisa diskusi nyambungkan gitu. Jadi mungkin secara garis besar apa yang telah dikatakan oleh Pak Roy Martin udah seperti itu adanya. Jadi akar mula permasalahan yang ada di tubuh BB ini hanya karena adanya peralihan saham, peralihan pimpinan perusahaan tanpa sepengetahuan dari Pak Herman Sitna selaku pemilik saham terbanyak dan istrinya satu lembar saham juga. Nah, hal tersebut tidak pernah Pak Herman lakukan, tidak pernah Pak Herman menjual kepada pihak siapapun juga. Namun tiba-tiba di tahun 2001 tersebut akta muncul, dinyatakan dalam akta tersebut Pak Herman telah menghadap kepada notaris, menyerahkan kepemilikan saham dan juga jabatannya sebagai direktur. Nah, seiring berjalannya waktu kita sudah melakukan upaya hukum, melakukan pelaporan pada Mabes Polri atas dugaan pasal 263, 264, 266 dan pasal 378. Hal ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik Mabes Polri, dan status terakhir yang kami terima, status penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan yang akan dilakukan mungkin dalam waktu dekat, tapi nanti kita percayakan kepada pihak kepolisian. Terkait juga adanya berita-berita yang mengatakan Pak Herman Trisna sebagai penambang ilegal di Kota Jambi, hal itu kita bantah hari ini. Kenapa? Jelas kami mengantongi pada tahun 2010 izin usaha penambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi, di mana di situ tertera, mungkin nanti dokumen bisa kita lihatkan, dan dokumen tersebut jelas tercantum Pak Herman Trisna sebagai pemilik saham dan Ibu Cendiana Sumarko sebagai pemilik saham yang memegang izin dari penambangan batubara tersebut. Nah, jadi kalau ada oknum-oknum di luar sana mengatakan Pak Herman ini illegal mining, loh kami kan mengantongi izin penambangan, jadi jelas dong dasar kami dalam melakukan kegiatan penambangan atas dasar izin usaha penambangan operasi produksi tersebut. Maka kita bantahlah hal-hal yang mencoreng nama baik klien saya ini. Terkait juga Om Roy Martin, sama halnya beliau merupakan investor atau calon investor dari PT Bumi Warna Inti. Om Roy ikut serta Om Duyan. Om Duyan dan beserta Om Duyan. Jadi mereka berdua bersama-sama Pak Herman Trisna memperjuangkan hak yang direbut oleh orang lain, karena ini menyangkut bisnis dan ekonomis kan. Jadi ini harus dipertahankan hak orang-orang ini, dan begitu pula nama baik Om Roy dan Om Duyan yang harus kita pertahankan, di mana dicoreng seolah-olah terlibat illegal mining karena membantu Pak Herman Trisna. Padahal kita kembali lagi ke yang akar masalah tadi, Pak Herman Trisna mengantongi izin penambangan dan perusahaannya punya beliau. Ya. Perusahaan BP ini punya dia, keluarga dia. Nggak ada hubungan dengan yang itu. Yang memalsu itu nggak ada, itu bukan bekas pegawai yang mengundurkan diri. Justru dalam kesempatan kali ini juga kami malah ingin menyatakan bahwa
patut diduga yang melakukan penambang ilegal adalah pihak-pihak yang mengataskan nama PT Bumi Wilayah Inti di luar dari Pak Herman Tisna, yang menggunakan akta-akta yang kita duga palsu yang telah kita laporkan kepada Mabes Polri. Seperti itu. Atas kegiatan penambang ilegal tersebut, kita telah juga melaporkan pada Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, di mana kita apresiasi kinerja Polda Jambi dalam hal ini Krimsus telah turun ke lapangan mengecek kegiatan-kegiatan dan memanggil para saksi-saksi untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tunggu proses-proses yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan menyangkut juga penambangan, patut digarisbawahi. Di sini kita memiliki namanya Kepala Teknik Tambang, yaitu perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, di mana Kepala Teknik Tambang senantiasa berkomunikasi kepada Pak Herman Tisna selaku direktur dalam memperbarui izin, dalam hal ini RKAB namanya. Setiap tahun kita urus, setiap tahun kita laporkan kepada Kementerian SDM. Secara tidak langsung kami menyatakan kami selalu melaporkan kegiatan-kegiatan kami kepada SDM. Kemudian juga ada namanya DMO, ya Pak ya, yang izin untuk ke PLN. Kita menyetorkan batu bara yang diberikan kepada pemerintah. Itu juga kita cukupi. Karena kalau kita tidak cukupi, LKAB tidak akan pernah keluar. Begitu. Om Roy, mungkin dan Om Dian, apa kerugian dialami Om Roy dan Om Dian sendiri? Oh, sampai hari ini ya belum. Ya, belum. Nama. Ya nama. Karena ini nama. Sebenarnya kita ya karena ini sahabat, jadi soal uang kan kita ya nggak sakot gitu. Kita mau tanam tapi untung juga belum kita karena kita ke notaris, angkanya kita sudah setujui gitu, kita ternyata sudah berubah. Kaget juga dia. Iya. Karena kaget kita ke Jambi kita menemukan kejanggalan-kejanggalan itu. Om, artinya oknum ini kan sebelumnya sebagai karyawan Om Herman. Nah, sebelumnya selama bekerja di PT tersebut, adakah kecurigaan Om dalam mengawasi karyawan ini sehingga bisa memalsukan dokumen tersebut? Oh, dipalsukannya kan baru tahun 2021. Dia berhenti tahun 2012 akhir. Oh, jadi setelah Iya, jadi kami curiga. jadi curiga, dan juga waktu dia berhenti dia bilang izinnya tidak keluar. Nggak taunya izinnya keluar tapi disembunyikan. Jadi saya tidak tahu kalau perusahaan ini Berjalan gitu. berjalan. Satu lagi dia ada WA-nya, dia sudah mengaku salah dan akan mengembalikan hak. Tapi ternyata sampai hari ini dia malah melebar kemana-mana ya. Yes. Ada nanti bisa ada datanya. Gitu. Satu hal lagi yang jadi dasar adalah notarisnya. Ya. Notarisnya oleh Majelis Kehormatan ya. Ya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Banten telah memutuskan oknum notaris tersebut melanggar pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga merekomendasikan kepada para pihak yang ada dalam akta tersebut untuk membatalkan akta tersebut. Yang bisa kita simpulkan bahwa memang terjadi pelanggaran, terjadi perbuatan melawan hukum di akta tersebut. Seperti itu. Jadi jelas ya. Intinya bahwa perusahaan tambang ini punya Pak Herman. Bahwa perusahaan tambang ini belum pernah dipindah tangankan atau dijual sahamnya. Tapi hari ini ternyata perusahaan sudah berubah 2 kali malah. BB ini udah kepengurusan udah berubah 2 kali. Itu yang memberitakan saya itu yang baru. Ini korban baru saya kira. Ya, kita Mungkin Om Roy atau Om Dian akan ada langkah hukum terkait pencatutan nama gitu loh. Oh, kita akan lihat perkembangannya. Mungkin kita akan ke ranah hukum ya. Tapi kita akan lihat selanjutnya kemana mereka. Jadi perlu dijelaskan juga bahwa ini belum ya menjadi belum sempat ada transaksi saham atau Belum. Ya. Waktu perusahaan tersebut belum jadi miliknya Om. Iya, Belum. Dan tapi ini begitu ini selesai ya kami masuk lagi. Masuk. Masuk lagi. Iya, Begitu ini rencananya selesai, begitu. ini tinggal tunggu harinya aja. Kita udah sepakat soalnya. Iya. Kita tinggal store aja. Udah beli tapi belum store. Iya. Ini store. Itu. Ada hal yang mau ditanyakan lagi?